Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Noraini, NIM 14014219293 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara, air, dan lingkungan. Tak lupa sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Sulisyorini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena bisa mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut dengan polutan. Pengertian pencemaran lingkungan menurut para ahli. Yang pertama ada Darmono. Pengertian pencemaran lingkungan adalah segala bentuk perubahan alam dan iklim yang ada di bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam atau lingkungan. Kedua, Palar. Pencemaran lingkungan adalah proses perubahan ekosistem baik secara fisik, kimia, atau biologis. Yang ketiga, Wardana. Definisi dari sumber pencemaran adalah setiap bentuk kegiatan yang dilakukan manusia dalam membuang bahan pencemar, baik berbentuk padat, gas, cair, atau partikel dalam kadar tertentu sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya zat energi atau komponen yang merusak lingkungan ataupun berubahnya terhadap segala bentuk tatanan lingkungan, baik hasil dari kegiatan manusia atau proses alam sehingga dapat mengancam kualitas lingkungan. Yang kelima, Surat Keputusan Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup 1988, definisi pencemaran lingkungan adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain dalam air. Yang keenam, kimia lingkungan. Dalam kimia lingkungan, pengertian pencemaran lingkungan adalah suatu bentuk penyebaran bahan-bahan kimia dengan ukurannya tertentu sehingga dapat merubah suatu keadaan atau keseimbangan ekosistem yang ada di alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Macam-macam pencemaran lingkungan. Pencemaran air. Pencemaran air merupakan keadaan di mana adanya berbagai zat asing yang masuk ke dalam air dan itu bersifat merusak atau bahan tersebut lebih dikenal sebagai polutan. Sumber pencemaran air yaitu yang pertama ada pencemaran dari pertanian, yang kedua pencemaran dari peternakan dan perikanan, yang ketiga pencemaran dari industri, dan yang terakhir ada pencemaran dari aktivitas perkotaan. Akibat dari pencemaran air ini sendiri, yang pertama, kehidupan organisme dan ekosistem yang ada di dalam wilayah air tercemar. Yang kedua, munculnya pertumbuhan ganggang. Ketiga, jika terjadi penumpukan limbah atau sampah dalam jumlah cukup besar di dalam air. Yang keempat, dalam jangka panjang, jika air tersebut terus dikonsumsi, maka dapat menyebabkan resiko terkena berbagai penyakit, kanker, dan juga resiko bayi cacat lahir. Yang kelima, menggunakan pestisida dilakukan secara berlebihan, maka bisa juga membunuh hewan dan tumbuhan lain. Yang keenam, pencemaran air ini juga mampu menyebabkan erosi. Yang ketujuh, kekurangan sumber daya air. Dan yang kedelapan, menjadi sumber dari berbagai jenis penyakit yang serius. Cara menangani pencemaran air ini, yang pertama dengan menghemat air, kedua membuang sampah pada tempatnya, yang ketiga awasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan keadaan yang disebabkan oleh keberadaan zat fisik, kimia, serta biologis di atmosfer dengan jumlah yang sangat banyak sehingga dapat membahayakan kesehatan serta kelangsungan hidup setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi. Sumber pencemaran udara ini dapat berasal dari yang pertama ada asap kendaraan bermotor, kedua pembangkit listrik, ketiga abu letusan gunung berapi, keempat asap industri atau pabrik. Akibat pencemaran udara sendiri, yang pertama bagi kesehatan
itu sebagian besar polusi udara diakibatkan oleh asap transportasi yang ditimbulkan dari kualitas bahan bakar yang tidak baik atau pemeliharaan kendaraan yang buruk sehingga menyebabkan polusi. Yang kedua, bagi pertanian, udara yang tercemar akan berpengaruh selama proses fotosintesis tanaman yang berdampak pada petani yang menderita karena mengalami kegagalan panen, sebab tumbuhan mempunyai masalah dengan perkembangan mereka. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, kerusakan pada lapisan ozon. Cara menangani pencemaran udara ini, yang pertama dengan kurangi menggunakan kendaraan bermotor, yang kedua tidak membakar sampah sembarangan, yang ketiga berhenti untuk menghisap rokok, yang keempat menggunakan berbagai hal untuk sumber energi yang bersifat lebih ramah lingkungan, dan yang terakhir kelima, terapkan kebiasaan hemat energi listrik dengan menghemat sumber energi listrik. Etika lingkungan. Etika lingkungan hidup merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestarian. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk lain atau dengan alam secara keseluruhan. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip tersebut ada 9, yaitu yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam, yang kedua, prinsip tanggung jawab, yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis, yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, yang kelima, prinsip tidak merugikan atau no harm, yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, yang ketujuh, prinsip keadilan, yang kedelapan, prinsip demokrasi, dan yang kesembilan, prinsip integrasi moral. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.